Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah analisis problem sosial. Mata kuliah analisis problem sosial ini membekali mahasiswa agar bisa menafsir realitas, biar mahasiswa bisa membaca realitas, sehingga ketika nanti dilanjutkan dengan membuat perencanaan dan aksi, mahasiswa sudah tahu dengan pasti apa yang akan diambil. Karena kalau Anda tidak menggunakan analisis untuk melakukan intervensi, maka ada banyak masalah yang mungkin timbul. Nah, pada analisis semester ini agak sedikit berbeda dengan analisis masalah sosial di program yang reguler, karena yang ngambil mata kuliah ini bukan mahasiswa semester awal, tapi mahasiswa yang saya pikir sudah banyak melakukan aktivitas, bahkan mungkin sudah praktikum. Yang sebenarnya mata kuliah analisis adalah mata kuliah yang dasar, yang harus diajarkan mungkin di awal-awal perkuliahan, baik itu mulai dari semester 1 atau semester 4 gitu. Tapi ini teman-teman sudah ambil analisis di semester 7. Jadi ini sudah agak kedaluarsa sebenarnya. Meskipun demikian, saya mencoba untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya terkait dengan analisis ini. Meskipun demikian, saya akan membawa konteks analisis ini yang punya kaitan dengan mungkin kerjaan teman-teman. Kalau teman-teman sebenarnya belum masuk ke praktikum, ini akan sangat penting untuk membekali teman-teman dalam membuat perencanaan. Tapi teman-teman sudah pada praktikum, bahkan ada yang praktikumnya sudah selesai. Jadi problemnya tinggal satu, teman-teman tinggal menyelesaikan skripsi saja. Makanya kemudian analisis yang akan saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan saya coba kaitkan dengan analisis terkait apa yang teman-teman lakukan dalam pekerjaan teman-teman di semester 7, yaitu membuat skripsi, menafsir data dan sebagainya. Makanya kemudian teman-teman perlu untuk memeriksa, jangan-jangan RPS yang saya buat ini juga tidak sepenuhnya tepat. Meskipun demikian, dalam prosesnya saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, kalau kita gunakan RPS yang reguler, maka sebenarnya saya harus jelaskan dulu ya, biar kemudian tahu teman-teman konteks ketika menjelaskan tentang apa itu analisis gitu, apa kajian yang dipelajari di dalam mata kuliah analisis problem sosial. Yang pertama itu jelas definisi dari analisis dan alat-alat yang dibutuhkan orang ketika akan melakukan analisis. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua adalah proses analisis. Jadi analisis itu ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ada tahapannya. Nah, nanti akan dijelaskan tentang tahap dari analisis itu. Dan analisis itu kemudian tahapannya akan ada 2 tahapan yang berbeda, yaitu model analisis yang partisipatorik dan non-partisipatorik. Dalam penjelasan terkait dengan proses analisis itu, secara filosofi ada yang disebut dengan filosofi bird eye, filosofi mata burung, dan filosofi worm eyes atau yang sering disebut sebagai mata cacing. Masuk ke pertemuan yang ketiga, kita jelaskan tentang analisis masalah sosial, definisi yang mana analisis masalah sosial itu tidak bisa didefinisikan, atau kemudian yang
paling punya kaitan dengan masalah sosial itu tidak bisa didefinisikan secara sederhana. Minimal ada 3 layer, ada 3 windows, ada 3 ada 3 wilayah yang untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai masalah sosial itu. Jadi wilayah itu adalah wilayah masalah sosial dilihat dari aspek kuantitatif, kemudian aspek kualitatif, dan aspek ideologis. Meskipun demikian, analisis masalah sosial atau masalah sosial sendiri itu harusnya punya kaitan pada satu aspek yang paling penting, yaitu aspek kuantitatif. Kemudian masuk ke pertemuan yang keempat, kita akan belajar tentang analisis aktor, analisis struktural, analisis ini mungkin ada yang menyebutkan sebagai social mapping ya, analisis struktural dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan yang kelima kita akan belajar tentang analisis proses dalam masalah sosial, bahwa masalah sosial itu tidak timbul secara tiba-tiba, tapi dia berproses dalam proses yang cukup panjang. Pertemuan yang keenam terkait dengan analisis pohon masalah, dan analisis yang ketujuh mungkin nanti kita bisa masuk ke analisis yang lain, ini lebih ke referensi, tapi kita bisa masuk ke analisis mungkin menggunakan analisis model bisnis ya, canvas analisis. Kemudian setelah itu ujian MIT, setelah itu kemudian analisis kesadaran. Analisis kesadaran itu terkait dengan pengetahuan, ada analisis life history dan sebagainya. Sebenarnya kemudian analisis yang ke-9, analisis SWOT. Analisis yang ke-10, asset based community development dan tahapan-tahapan pemberdayaan. Selanjutnya sebenarnya analisis reward dan punishment, kemudian model Al-Mizan dan Al-Hadid. Setelah itu kemudian memeriksa bagaimana teman-teman melakukan analisis sendiri dan teman-teman presentasi terkait dengan mata kuliah